Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunyana, NIM 190-11049, Prodi Manajemen Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan review artikel penelitian dalam rangka memenuhi UTS dari mata kuliah review riset dan seminar usulan penelitian dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Zulkarnain SE MSI. Jurnal yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Judul: Autonomy, Workload, Work-Life Balance, and Job Performance Features. Pengarang dari jurnal ini adalah Johanim Johari, V. Yentan, dan Zati Iwani Cik et Zulkarnain. Tahun terbit adalah tahun 2018 pada International Journal of Educational Management. Dengan ranking untuk jurnal ini adalah Q2. Adapun bagian pertama yang terdapat dalam jurnal ini adalah abstrak. Sebagaimana yang kita ketahui, abstrak merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk membantu seseorang pembaca agar dapat dengan mudah dan cepat dalam melihat tujuan dari penulisannya. Begitupun abstrak dari judul jurnal yang sedang dipresentasikan kali ini, di dalamnya sudah mencakup tujuan, metodologi, temuan penelitian, implikasi, sampai dengan orisinalitas dari penelitian ini. Masuk ke dalam bagian introduction dalam jurnal ini, topik yang diangkat adalah terkait kinerja guru, yang mana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh otonomi, beban kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja pada kinerja di kalangan guru di wilayah utara Semenanjung Malaysia. Adapun konsep dari topik ini adalah, sektor pendidikan saat ini dituntut untuk menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memenuhi tuntutan dan harapan global abad ke-21. Hal ini penting untuk menjamin daya saing dan keberlanjutan bangsa dalam jangka panjang. Menurut Obiled tahun 1999, kinerja guru dapat diartikan sebagai tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh guru dalam kurun waktu tertentu, sejalan dengan sistem persekolahan dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk konteksnya sendiri adalah, di negara Malaysia, sektor pendidikan negara telah mengalami transformasi terus-menerus selama bertahun-tahun. Reformasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan standar belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi. Malaysia bercita-cita menjadi negara maju pada tahun 2020. Pendidikan dianggap penting karena merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan suatu bangsa. Berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Untuk variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian ini, yang pertama ada job performance sebagai variabel dependent dengan 3 variabel independen, yaitu X1 autonomy, X2 workload, dan X3 adalah work-life balance. Adapun konteks dari masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk variabel Y atau job performance, konteksnya adalah Cetak Biru Pendidikan Nasional yang dirilis pada tahun 2013 bertujuan untuk menempatkan Malaysia di urutan ketiga teratas dunia dalam hal kinerja dalam penilaian internasional, sebagaimana diukur dengan hasil dalam tren studi matematika dan ilmu pengetahuan internasional, dan program penilaian siswa internasional dalam waktu 15 tahun. Ini juga bercita-cita untuk mengurangi kesenjangan perkotaan dan pedesaan, sosioekonomi, dan pencapaian gender saat ini secara signifikan pada tahun 2020. Untuk variabel X1 terkait otonomi, guru tidak hanya berperan sebagai pendidik untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pengelola, perencana, fasilitator, dan teladan bagi masyarakat. Terbukti, guru seperti profesional lainnya memiliki sejumlah besar tanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Oleh karena itu, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan tekun tanpa kekurangan, guru perlu diberi otonomi lebih dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk variabel X2, workload atau beban kerja, konteksnya adalah Persatuan Guru Nasional mengungkapkan bahwa 90% guru telah mempertimbangkan untuk melepaskan karir mereka ketika mengajar dalam 2 tahun terakhir karena beban kerja yang tinggi. Sejalan dengan itu, Azizi, Jamaluddin, dan Mazini 2010 melaporkan bahwa salah satu penyebab stres kerja di kalangan guru adalah beban kerja yang berat. Hal ini didukung oleh Bridges dan Shirley 2011 yang sependapat bahwa beban kerja yang berat akan mempengaruhi moral, kualitas hidup, dan kepuasan kerja karyawan. Dalam konteks guru, dampak buruk tersebut pasti akan mempengaruhi kualitas pengajaran dan kualitas pendidikan pada umumnya. Variabel X3 yaitu work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja. Menurut Goyal dan Arora 2012, sebagian besar karyawan di seluruh dunia berada di bawah tekanan untuk menyeimbangkan prioritas keluarga dan pekerjaan.
Meskipun pertumbuhan karir merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan hidup, dalam banyak kasus ini terganggu dengan tanggung jawab sehari-hari. Unia dan Kamboja 2013 menunjukkan bahwa guru saat ini menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mencapai keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadinya, karena kurangnya batas antara kehidupan dan pekerjaan. Sehubungan dengan isu-isu tersebut, fokus dari penelitian ini seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu untuk menguji pengaruh dari otonomi, beban kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja terhadap kinerja di kalangan guru. Pada bagian literatur review, masing-masing variabel yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu terkait kinerja, otonomi, beban kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja sudah dijelaskan dengan lengkap dan juga berasal dari sumber-sumber terpercaya, dan beberapa di antaranya sudah dijelaskan dalam slide ini. Penjabaran masing-masing literatur review dari variabel-variabel independen tersebut, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut. A1, otonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja. A2, beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi kerja. A3, work-life balance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pekerjaan. Pada bagian kerangka penelitian, studi sebelumnya telah mendokumentasikan bahwa beban kerja, otonomi, dan keseimbangan kehidupan kerja adalah prediktor signifikan dari kinerja pekerjaan. Penegasan ini sejalan dengan asumsi border and boundary theories. Teori batas adalah teori kognitif umum tentang klasifikasi sosial yang berfokus pada metode yang dikembangkan, dipertahankan, atau diubah orang dalam upaya mengelola dunia di sekitar mereka. Didukung oleh border and boundary theories tersebut, penelitian ini mencoba menguji pengaruh otonomi, beban kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja terhadap kinerja guru di sekolah-sekolah di wilayah utara Semenanjung Malaysia. Gambar 1 menunjukkan kerangka teoritis penelitian ini. Variabel bebasnya adalah otonomi, beban kerja, dan work-life balance, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi kerja. Untuk metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur hubungan antara beban kerja, work-life balance, otonomi, dan prestasi kerja. Studi ini difokuskan pada sekolah negeri di wilayah utara Semenanjung Malaysia. Kuesioner dibagikan kepada 350 guru di berbagai sekolah menengah. Dari 350 kuesioner yang dibagikan, 302 kuesioner yang merupakan tingkat respon 83,6% dikembalikan dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Kuesioner yang digunakan yaitu untuk mengumpulkan data tentang otonomi, beban kerja, keseimbangan kehidupan kerja, dan prestasi kerja di antara para guru. Sebanyak 59 item dengan skala Likert 5 poin digunakan untuk mengukur semua variabel yang diteliti. Analisis data menggunakan SPSS versi 17.0 dan SmartPLS versi 2.0. Adapun sampel untuk mengukur dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut. Untuk temuan dari penelitian ini, terkait demografi responden, dari 302 responden, sebanyak 243 atau 80,5% guru adalah perempuan, sedangkan sisanya adalah laki-laki. Dari segi usia, 29,1% responden berada pada kelompok usia 46-50 tahun, sementara hanya 1,7% di bawah 25 tahun. Sebagian besar responden atau 90,1% dalam penelitian ini sudah menikah. Sebanyak 242 atau 82,1% responden berpendidikan S1, 24 atau 7,9% responden berpendidikan S2, sedangkan sisanya berpendidikan SLTP dan diploma. Sebanyak 167 atau 65,2% responden telah bekerja sebagai guru selama lebih dari 16 tahun atau lebih. Untuk jabatan, sebanyak 115 responden atau 38,1% adalah guru senior, 31,1% sebagai guru menengah, dan 44 atau 14,6% yaitu sebagai guru junior. Untuk menguji hipotesis penelitian, digunakan teknik Partial Least Squares Structural Equation Modeling atau PLSSEM melalui SmartPLS 2.0. Berdasarkan analisis statistik yang dilakukan, temuan melaporkan bahwa otonomi dan keseimbangan kehidupan kerja berdampak signifikan terhadap kinerja pekerjaan responden. Beban kerja, di sisi lain, tidak berpengaruh besar terhadap prestasi kerja di kalangan guru sekolah dalam penelitian ini. Dalam penilaian model pengukuran, setelah penyaringan data selesai, model pengukuran reflektif dinilai. Proses ini diawali dengan uji loading dan reliabilitas indikator. Dari analisis yang dilakukan, 1 item dari otonomi dan beban kerja, 7 item dari work-life balance, dan 5 item variabel independen yaitu prestasi kerja, dihapus dari analisis lebih lanjut, karena nilai reliabilitasnya yang rendah, yaitu kurang dari nilai cut-off 0,40 untuk penelitian eksplorasi. Tabel 1 menunjukkan hasil yang diringkas.
Untuk memastikan validitas diskriminan, kriteria Cornell dan Lasker 1981 digunakan. Mereka menyarankan bahwa akar kuadrat dari AV harus lebih besar dari koefisien korelasi konstruk masing-masing. Tabel 2 menggambarkan bahwa setiap akar kuadrat dari nilai AV lebih besar dari koefisien korelasi dari masing-masing konstruk, menunjukkan validitas diskriminan yang memadai. Untuk model pengukurannya bisa dilihat pada gambar 2. Dalam penilaian model struktural, setelah model pengukuran dinilai reliabilitas dan validitasnya, model struktural diuji. 3 kriteria, yaitu R kuadrat variabel laten endogen, relevansi prediksi Q kuadrat, dan estimasi koefisien jalur untuk penilaian kecocokan model digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28,1% varian kinerja pekerjaan dijelaskan oleh otonomi, beban kerja, dan keseimbangan kehidupan kerja. Ukuran efek F kuadrat dari konstruk juga dihitung untuk menentukan apakah variabel eksogen ini memiliki dampak besar pada konstruk endogen, yaitu prestasi kerja. Cohen 1988 mengusulkan nilai 0, 02, 0, 15, dan 0,35 masing-masing mewakili efek kecil, sedang, dan besar. Oleh karena itu, besaran pengaruh work-life balance terhadap prestasi kerja adalah sedang, sedangkan besaran pengaruh otonomi dan beban kerja terhadap prestasi kerja adalah kecil. Tabel 3 mengilustrasikan hasil dari efek size. Untuk model struktural, bisa dilihat pada gambar 3. Dalam tabel 4 yang ditampilkan, yaitu terkait koefisien jalur dan pengujian hipotesis, untuk K1, yaitu hubungan antara otonomi terhadap job performance, memiliki nilai koefisien min 0,340 dengan nilai T 7,547. Ini mendukung dari hipotesis tersebut. Untuk H2, yaitu hubungan antara workload terhadap job performance, memiliki nilai koefisien min 0,043 dengan nilai T 0,937. Ini tidak mendukung dari hipotesis tersebut. Sedangkan untuk H3, yaitu hubungan antara work-life balance terhadap job performance, memiliki nilai koefisien min 0,409 dengan nilai T 9,112. Ini mendukung dari hipotesis tersebut. Berikut adalah diskusi dari masing-masing variabel dalam penelitian ini. Adapun pada bagian akhir jurnal ini terkait implikasi, rekomendasi, dan kesimpulan, secara keseluruhan temuan penelitian ini telah memberikan implikasi teoritis dan praktis dalam domain semua variabel yang diteliti. Secara khusus, penelitian ini telah memberikan bukti empiris tambahan untuk ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan antara beban kerja, keseimbangan kehidupan kerja, otonomi, dan prestasi kerja. Studi ini telah menyoroti beberapa arah untuk upaya penelitian lebih lanjut. Penelitian di masa depan harus mereplikasi kerangka penelitian ini di tempat lain, seperti sekolah swasta atau lembaga pendidikan tinggi. Bagian komentar untuk jurnal ini terkait kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Pada bagian abstrak yang ditulis sudah cukup jelas dan lengkap, yang mana di dalamnya sudah menyampaikan tujuan, metodologi yang digunakan, temuan penelitian, implikasi, sampai dengan orisinilitas dari penelitian ini. Pada bagian pendahuluan, untuk penyusunan pendahuluan sudah cukup baik, yaitu peneliti sudah menggambarkan fenomena masalah dengan memaparkan hal-hal umum yang bersifat global terlebih dahulu, kemudian mengerucut terhadap topik yang diteliti. Hubungan antar variabel juga sudah cukup jelas dan dipaparkan dengan baik, sehingga mempermudah pembaca untuk memahami maksud dan tujuannya. Hanya saja untuk dimensi dari masing-masing variabel belum dipaparkan di dalam jurnal ini. Untuk literatur review yang disampaikan sudah cukup lengkap dan relevan dengan permasalahan yang diangkat dan berasal dari sumber-sumber yang terpercaya. Kerangka penelitian dan hipotesis dari setiap variabel independen ke variabel dependen sudah cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Dalam metode penelitian, kuesioner dalam penelitian ini diadopsi dari sumber asli dan beberapa modifikasi juga dilakukan oleh peneliti untuk dapat disesuaikan dengan konteks penelitian. Sayangnya, kuesioner lengkap dari hasil modifikasi tersebut tidak dicantumkan dalam jurnal ini. Namun walaupun begitu, peneliti sudah memberikan contoh item untuk konstruksi dari masing-masing variabel X dan Y dalam penelitian ini. Tentunya ini memudahkan pembaca untuk melihat item dalam pembuatan kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur semua variabel yang diteliti. Untuk bagian hasil pembahasan, penilaian model pengukuran dan struktural, semua analisis dan perhitungan dituliskan dengan jelas. Formulasi juga ditulis berurutan dan dapat dipahami. Pada bagian implikasi, rekomendasi, dan kesimpulan, implikasi yang disampaikan sudah sesuai dengan temuan peneliti, adapun rekomendasi atau saran yang diberikan peneliti sudah cukup baik, yaitu dengan meninjau dari beberapa arah untuk upaya penelitian lebih lanjut. Adapun kesimpulan yang dijabarkan sudah mencakup semua inti dari hasil penelitian yang dibahas dalam isi jurnal ini, dan kalimat yang digunakan juga sudah cukup jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Demikian presentasi dari review artikel penelitian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.